Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, jamaah tarawih rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Berkat nikmat itu semua, sampailah kita ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka ber'ubudiyah, sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Sama-sama kita mengangkat tangan kepada Allah, ibu dan bapak. Mudah-mudahan sebagaimana apa yang didoakan oleh imam kita tadi, MC kita tadi, kita selalu istiqomah mengisi malam-malam Ramadan, terutama di malam 10 terakhir. Selalu hendaknya kita diberikan sebuah kekuatan. Tribalnya karena apa, Pak? Hadirin wal hadirat jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya. Kan hilang ada. Ini tribal itu nak karehkan. Begitu juga kepada para tuan guru, para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sulah bendang dalam negari, para tokoh masyarakat, ibundo, para bundo kanduang yang alhamdulillah lagi sempat juga hadir di diguyur hujan lebat. Mama masih semangat, Mak? Masih semangat ya? Insya Allah. Pak masih kuat, Pak? Alhamdulillah. Jadi ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir, inilah salah satu bentuk tema kita malam hari ini. Ambo di malam yang ke-26 kok, malam 26 gini nak. Ada temamu kalau nak salah akhlak yang mulia. Jadi ini salah satu bentuk akhlak mulia hati ibu dan bapak. Kalau berbicara kita tentang masalah akhlak mulia, itu lebih identik dicenderungkan kepada perilaku.
tingkah laku, perbuatan, sifat yang terdapat pada individu manusia. Manusianya tentu kita garis bawahi di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Akan ada di kesempatan hari ini, jadi ada untungnya Pak Ibu. Untungnya walaupun ada datang nikmat Allah berupa hujan nabi, awak lanang gini nak, kita coba buka kaji. Tapi tetap Bu ya Pak, dalam rangka ingin awak dalam rangka mau ulang-ulang kaji, tidak maja Ibu ya Pak, mundak roh. Tetap dalam rangka ingin awak. Rujukan kita firman Allah yang kita baca tadi. Assalamualaikum. Tentulah hacok teranga ada awak. Sering kita dengar, bahkan hafal di awak ayat itu. Tapi sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, seorang apabila dia hafal saja tanpa mengiringi dengan perenungan yang berat sampai ke sanubarinya, ini kurang menggigit jadi ibu Pak. Itu nak pandang siapa, dan nak pandang buya, nak pandang guru. Kalau seandainya baca itu saja, nak akan terasa lekatannya tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi minta ampun kita sama-sama kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama. Dalam beberapa menit ini kita coba ulang-ulang kaji. Kita jemputlah dulu kata-kata Allah di ayat sesudah itu. Ayat yang ke-183, perintah Allah yang nyata menyuruh kita untuk ibadah saum, puasa. Apa yang pernah cokna sabik wah Ustaz awak ada tem mimbar selama bulan puasa mungkinlah pasal ayat tu nak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh orang-orang yang beriman kata Allah, kerajaanlah puasa. Kan Allah suruh itu. Dalam perintah tafsirnya seperti itu, kerajaanlah puasa. Kerajaan puasa serupa ba'a orang-orang nan dahulu mengerajan puasa, mode itulah awak. Kan itulah kira-kira bahasa awak. Cuman dibalik perintah tadi ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir. Banyak pula awak tidak paham, tapi mudah-mudahan kita yang hadir malam kau paham. Untuk gunanya awak puasa kok kan gitu. Apakah sekadar hanya mengikuti perintah Allah saja? Apakah hanya sekadar ikut-ikutan dengan orang yang lain? Atau ibaratkan anak patuh kepada orang tua begitu saja? Kalau masih dalam kategori nanti gaya awak puasa, termasuk perilaku tingkah laku tadi, cara kita berpuasa, cara kita beramal, inilah yang dikhawatirkan baginda Rasulullah. Jauh hari lah dia prediksi dari Rasulullah, Bu Pak, aku cek Nabi di dalam hadis At-Tabrani itu, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang nan berpuasa, banyak orang yang melakukan ibadah puasa, menahan diri di siang hari, malam bekonyo qiyamul lail. Banyak. Tapi dari sekian banyak nan buat puasa, nyo nak sadar, ikut tanpa menyebut suatu objek nak Bu ya. Ikut prediksi Rasulullah, sabda Rasulullah. Dari sekian banyak yang buat puasa tu, hanya yang ngedapatkan rasuah hijau lapar. Artinya mana? Nak berpahala di sisi Allah. Nauzubillah. Ibu bapak hadirin rahmat Allah. Nabi yang ngecek. Berarti kalau Nabi yang mengecek, memang ada kejadiannya di zaman-zaman baik, di zaman beliau, baik di zaman sesudah beliau, apalagi di zaman kita di akhir-akhir zaman. Aku nak perlu kita kincah setiap. Nangka kita bolak-balik dan kita renung ibadah elok-elok.
Bang ko kita baca nama deko ibu je bapak dirinya yang dirahmati Allah tanpa bermaksud sesuatu apapun tidak balik wasar kuat tadi lihat yang hadir awak di dalam ko mula bermacam ragam apa. Ya ndak ibu je bapak rata-rata orang tua boh adona 50, adona 60, adona 70. Kok masih sama gaya puasanya, gaya ibadahnya serupa yang tiga kita gambarkan tadi, kanailah kategori yang disebut dari Rasulullah tadi. Kanai yuk dia. Ndak jadi termasuk kategori sifat kepada manusia hamba Allah yang mulia tadi dah. Akhlak yang mulia dia jadi masuk. Ibu dan bapak dirinya dirahmati Allah. Itu yang lima yang dimakasih dan Nabi itu. Yang pertama, di dalam beribadah puasa di siang hari tanpa dia mempergunakan sistem wahtisaban, puasa itu kan dengan perhitungan bu pak. Ketika dia puasanya puasa orang puasa awak, saya tanpa ada perhitungan, banyak karena sunnah di situ. Bahkan wajibnya karena yang dia begitu. Contoh wahtisaban, dia harus pada perhitungan. Jangan perhitungan itu hanya cara diriku bisa untuk puasa, jantara sawih jolapa nyopupuh lalu. Itu kan perhitungannya tuh. Tapi perhitungan salah. Nggak capek kayak itu dah. Nyobain begadang semalam-malamnya, bangun yo, bekonya agak surang ke sahur. Sudah sahur pupuh lalu si jago selalu beko sudah dasar lah. Kan perhitungan tuh. Tapi yang salah. Jadi apa yang dimaksud Nabi dalam hal ini? Yang pertama yang perlu kita ingat, orang-orang yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah ketika ia berpuasa selama sahur siang adalah orang an-namimah. Bahkan di hadis lain, khamsatul asya tuhbitus shaum. 5 macam orangku yang akan rusak nilai ibadah puasanya. Pertama, kita urut deh. Yang pertama an-namimah. An-namimah kau orang yang suka adu domba. Termasuk an-namimah di siku ko SMS. Lagi tahu mak SMS tu? SMS tu mak. Senangnya mencari orang susah, susahnya mencari orang senang. Tetangga balik tepi kapaluan sakit. Kawannya beli onda baru, akhirnya nanda mam atau SMS tuh, termasuk di situ. Adu domba. Yang kedua al-ghibah, gunjing. Aku nak hati-hati aku kini kok kalau dulu kan tak baca induk kok juga pacaran sekarang juga. Papa yo lo gini. Nak pandang ibu-ibu selalu ada papa yo lo kan ibu-ibu buat terkenal banyak munculnya banyak tuh yo tuh pacaran sekarang juga. Itu dulu basok nah. Kamu tekan nar mau tuh. Rupa setelah ditinjau apa parah lu pada ibu-ibu lah. Aku tadi wak. Ini kita balik ke contoh tadi tanpa bermaksud suatu objek. Itu yang kedua, ghibah. Yang ketiga al-kadzib, berbohong. Di suatu sisi Nabi selalu ngecean pangkabala dari dosa kok adalah bohong. Raqsuz zunubi al-kadzib. Berutuh mak. Kan sepele kedengaran itu. Tapi banyak itu yang dipraktekkan tanpa kita sadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lima gini. Ayo kok lagi jalan deh. Padahal duduk di lepau lain. Aku akan naik. Aku sepele kedengaran itu. Tapi itulah yang tanpa kita sadari. Yang mengikis nilai ibadah puasa kita. Nauzubillah. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat kata baginda Rasulullah yang akan mengikis nilai ibadah seperti yang diprediksikan Nabi tadi, an-nazzaru bisyahwat, melihat dengan penuh nafsu, melihat sesuatu hal yang tidak haknya, walaupun hak kita tapi tak karajuan awak di siang hari, tak calian matu akan indak punyanya. Nendak pada tampeknya. Memang puasa awak ayo nak tar, tapi nilainya tu nak ada lah. Nilainya tadi nak ada. Yang terakhir, az-zalimu la yantahi. Maksiat yang tiada hentinya.
Nauzubillah ibu bunda, ayah anda kanda semua yang hadir. Berangkat dari yang itu, coba kita pertemuan jo firman Allah yang kita baca tadi. Kecek Nabi, kecek Allah di dalam firman-Nya, fazkuruni azkurkum. Kan disuruh kita bersyukur tuh. Yang kita syukuri seluruh nikmat Allah. Kalau seandainya yang lima tadi kita pergunakan panca indera yang diagihkan, dititipkan dari Allah kepada kita, kekuatan yang dititipkan dari Allah kepada kita, ya enggak? Sama yang dititipkan Allah kepada kita, basar sebagai bahan penglihat dititipkan dari Allah kepada kita pergunakan pada ndak tampaknya. Apakah kita masih termasuk hamba Allah yang mulia? Apakah masih termasuk itu akhlak yang mulia? Tidak. Nggak usah wak jauh-jauh ibu bapak. Contoh saya kini gua, wak lah bakawan dake, lah bayu yo nak kaba janji gua, janji hari. Ndak ada hujan, ndak ada patuh hari rancak lo rupa janji ku elok sedih mungkiri sebelah pihak. Kecewa anak. Kecewa. Itulah akhlak tadi. Jadi bunda yang anda semua yang hadir, biar semuanya tadi itu akhlak yang mulia ini tampak dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan kita, tingkah laku, tindak tanduk awak tampaknya biar terbentengi, biar tapagannya. Ibaratkan awak menanam sebuah tanaman gue. Ya bu, Pak, awak baladang, ladang awak sayu yo sabana hijau. Pasti awak ingin mendapatkan hasilnya yang maksimal. Kalau ndak awak pagar, jangan berang awak ke kambiang orang itu. Kadang jauhi orang tibu. Kau iuli jauhi orang. Okey lah tibu dijauhi awak aku ke depangan ke depan. Ke dempok, ini punya awak jo. Aku nya salah satu kurangnya wahtisaban tadi perhitungan. Di ayat berikutnya Allah sampaikan supaya nan limo tadi tajago. Dan biar kita mendapatkan pupuk akhlak yang mulia dari perilaku kita yang gemar menghidupkan sahur siang di akhir-akhir 10 Ramadan. Pertama, jadikanlah sabar sebagai penolong. Sabar bu. Kayak ibu jopak gini gua. Ambu berdoa bersama-sama mudah-mudahan ibu dan bapak bersobok dalam surga wiswa. Mudah-mudahan kita lah hamba Allah yang mendapatkan titel la'allakum tattaqun tadi itu. Barana kaujan ni tiba jo. Tidak, mudah-mudahan kita lah hendaknya hamba Allah yang mendapatkan nilai tersendiri tadi. Dengan dasar lahirnya sifat ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Tak karena yang lain. Sabar kita. Sabar ku ibu je bapak hadirin yang dirahmati Allah, serupa awak menitih jambatan. Ba'abana sabar atau gitu. Ba'ana kegunaan. Ibu kalau menitih jambatan tu nak gadang doh. Tapi kalau seandainya awak menitih saya gampang pasti ada. Jelas, pasti ada. Supaya awak nak gampang tahu-tahu ada nan cadiknya bantangnya pengalan cik tu pamacik atulah nya sabar. Yo bimbing awak ke situ. Doa tu supaya awak janjat tu. Kalau ibu, bapak mohon maaf kalau logika sehat saya, kalau awak tak sabar dihantar yang hadir kini, kau tak masuk apa lagi ambo? Model tu jauh jalabek mau kemari tadi. Kau tak sabar malah mak saya di rumah ni, biarlah jalabek rimah man saya. Itu salah satu contoh. Dan hal perkataan seperti tadi bisa dibalikkan ke pribadi awak. Yang kedua, kata Imam Ali, sabar itu kita ulang kaji dia. Imam Ali meletakkan sabar itu ada 3. As-sabru yufarriqu ala thalasah. As-sabru ala ta'ah, termasuknya yang ibu rasakan ini, yang kita gambarkan tadi, ku ala ta'ah nabi. Sabar di dalam taat beribadah, lai taat yo wak datang kini gua. Yang kedua as-sabru ala maksiyah. Bisa menahan diri awak kau bersabar kita di dalam bermaksiat. Artinya lah tahu itu buruk, lah tahu itu maksiat, jadi kerajuan yuk. Sempat dia awak hendak mengerajuan, bisa kita menghentikannya. Itu ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir sudah sabar dengan tidak bermaksiat. Yang ketiga kata Imam Ali, as-sabru ala musibah.
bersabar kita terhadap musibah yang diberikan oleh Allah. Ya boh, itu yang pertama, langkahnya biar kita tetap istiqomah, memupuk diri ini agar kita menjadi hamba Allah yang berakhlak mulia. Kedua, jadikan salat sebagai penolongmu. Tadi sabar, yang keduanya salat. Jadi kalau sabar tadi itu pamaci awak, nan salat ke jembatan awak bu. Jadi tidak salah ulama awak mengecen sia orang nindak semayang nyatu-nyatu dikecen kafir sinan. Bakok kafir sinan. Jali di dalam sifat rukun qauli beko. Rukun qauli yang terakhir ada kita membaca tahiyat. Di tahiyat itu ada kita mengucapkan syahadat. Pengakuan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada baginda Rasulullah. Itu di kerajaan 5 kali sehari semalam. Jembatan awak tempuh ada. Sembayang awak kerajaan. Jadi pantaslah ulama mengatakan orang yang tidak sholat sesungguhnya itulah hamba Allah yang kafir. Kafir itu nak kasar kan robon pak. Bahasa halusnya kafir, penutup kafaro yukafir secara kaidah. Jadi ibu dan bapak dirinya dirahmati Allah, kepesan kita untuk semua. Jadi kalau ada ya generasi muda awak, anak cucu awak, kemanakan awak, anak sendiri yang lah balik akil berakal masih meremehkan perintah sholat, tugas ibunda ayahanda lah yang untuk memperingatinya. Kalau ndak namu aja nyoh, lah bermacam caro, tangguang dek nyoh seorang leh. Dah ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, walaupun singkek, mudah-mudahan bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bahan renungan kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Aqulu qala za astafikum fastabiqul khairat kullayyum indama shaum fi syahr Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.